asal usul nama Indrapura itu kan seperti nama kerajaan ya. Nah, Indrapura itu sendiri sebelumnya adalah sebuah kerajaan sejarahnya, Oke. dan Indrapura di Pancung Soal, Kecamatan Pancung Soal itu adalah pusat perdagangannya untuk kerajaan Indrapura itu sendiri gitu. Budaya yang unik yaitu adalah Marapulai Basuntiang. Saya Agus, saya berasal dari Indrapura Pesisir Selatan, domisili saya di Padang, Sumatera Barat. Status saya saat ini masih melajang, insya Allah bentar lagi. Ini sedang udah menikah. Udah, itu dulu ya perkenalannya. Boleh lanjut ke Bang Ihsan. Ya, perkenalkan nama saya Mas Sanan, panggilan Ihsan. Nggak tahu juga sih I-nya dari mana ya. Asal dari Bukit Tinggi, domisili di Padang. Mungkin itu aja sih, Bang. Oke, selanjutnya saya sendiri, saya Hendrik Irawan, saya biasa dipanggil Hendrik. Saya aslinya Aceh, lahir di Aceh, besar di Aceh, dan merantaunya di Padang. Status saya, alhamdulillah, bapak 3 anak. Oke, saya sendiri Jimmy, asal dari Padang Panjang, berdomisili di Padang. Kalau untuk status sekarang alhamdulillah baru menikah. Oh, alhamdulillah ya, Ya, alhamdulillah. mantap. Oke, lanjut Mas Jainul, Mas Jai. Kalau saya sendiri sih Zainul Arifin, aslinya dari Pekanbaru, domisili Padang. Kalau saya sih status insya Allah lah, bentar lagi. Duluan mana nih Bang Agus dari Bang Reno? Kurang tahu Mungkin nih. Jenol dulu lah. Enggak. Ini kalau Alhamdulillah. ini yang jadi pertanyaannya, kalau Agus berebut sama Jainul, jangan-jangan Ihsan duluan. Waduh. Tapi kita bahas dulu masalah Ihsan tadi ya. Masalah Ihsan tadi. Ihsan tadi namanya Mas Sanan, tapi panggilannya Ihsan. Ihsan. Nah, itu ada cerita sejarahnya gak? Kalau asal awalnya sih waktu masih kecil ya, Bang. Karena nama San agak langka ya, Bang, Mas Sanan. Jarang juga namanya Mas Sanan ya. Terus agak susah juga cari panggilannya. Orang-orang kampung kayaknya susah nyari nama panggilan, jadi ditambah aja I di situ biar kayak orang-orang yang namanya Iksan gitu kan, karena ada sannya di situ. Jadi pemberian orang kampung aja sih sebenarnya di rumah dari kecil. Oke. Nah, Ihsan sendiri kota asalnya dari mana? Bukit Tinggi, Bang. Oh, Bukit Tinggi. Iya. Bukit Tinggi, berarti Bukit Tinggi itu wisatanya jam gadang lah ya. Serta Jam Gadang, Lubang Jepang, Oke, Lubang Panorama. Jepang. Tunggu dulu. Mas Sanan sendiri ini punya arti nggak sih? Pernah nanya nggak sama orang tua itu artinya apa gitu? Itu sebenarnya, Bang, pernah nanya sih sama orang tua, tapi kata orang tua bahasa Mas Sanan itu katanya diambil dari salah satu kiai yang ada di Jawa Timur. Nggak terkenal juga sih, tapi di kampung ayah ada namanya Kiai Mas Sanan gitu. Itu artinya sendiri itu katanya pembawa kenikmatan gitu. Wih, mantap. Jadi Jenol gimana? Ada kalau dekat ke Ihsan ada kenikmatan nggak? Ya, kalau itu sih masih kurang lah ya. Masih kurang. Apa yang kurang? Minta kemanapun antarin kok. Kurang apa lagi kan? Bang Jimmy ini asalnya dari Kecamatannya Batipu, Bang. Kecamatan Batipu. Oh, berarti Batipu itu sudah berbatasan dengan Padang Panjang. Padang Panjang ya? Iya, Bang. Oke. Apa kalau Batipu sendiri ada punya ini nggak? Punya hasilnya ciri khas nggak? Ciri khas? Ciri khasnya, kalau itu kurang tahu aja, Bang. Oh, kurang tahu? Iya. Oh. Orang Batipu aku nggak tahu daerah asal Surang. Oh, Iya. Mana nih, Bang? kemarin bedo, Mas. Enggak, jangan-jangan numpang lahir mah. Mas Agus, Bang Agus, Agus lah ya, Dagui. Nah, Dagui. Dagui itu tadi Indrapura. Indrapura itu di mana bisa kita kasih
Nah, Informasi nggak ya? untuk Indrapura itu sendiri berada di salah satu kabupaten pesisir selatan. Nah, asal-usul nama Indrapura itu kan seperti nama kerajaan ya. Nah, Indrapura itu sendiri sebelumnya adalah sebuah kerajaan. Sejarahnya, dan Indrapura di Pancung Soal, Kecamatan Pancung Soal itu adalah pusat perdagangannya untuk kerajaan Indrapura itu sendiri gitu. Oke. Berarti asal-usulnya adalah karena itu adalah sebuah kerajaan ya. Nah, tempat bekas kerajaan. Dan untuk budaya Minangnya di Indrapura itu ada budaya yang unik, yaitu adalah Marapulai Basuntiang. Apa tuh? Nah, seru nih kayaknya. Jadi biasanya kan yang perempuan yang pakai sunting ya. Nah, kalau di sana ada yang Marapulainya pakai sunting. Jadi Marapulai ini laki-laki ya? Iya. Pakai ada suntingnya untuk laki-laki di sana. Ada suntingnya untuk laki-laki sendiri. Itu baju adatnya berarti berbeda. Berbeda untuk suntingnya. Jadi Kalau warnanya sama. merah juga. Untuk di sana itu yang membedakan, untuk pihak laki-lakinya itu ada suntingnya tersendiri. Jadi biasanya kan kalau yang Minang kan pakai apa gitu, pakai kayak topi atau biasa lah gitu kan. Nah, di Indrapura itu sendiri dia punya suntingnya untuk pihak laki-laki gitu. Untuk perempuannya juga pakai sunting tapi tetap. Perempuannya tetap pakai sunting juga. Wah, berarti punya ciri khas sendiri ya Indrapura tersebut ya. Oke, kepada Mas Jenul nih. Mas Jenul nih asalnya dari mana? Kalau asal Neng Dimas. Ini panggilnya Mas Jenul atau Mas Jai? Mas Jai. Ini harus jelasin dulu nih. Mas Inul. Mas Inul. Inol. Nah. kalau aslinya sih kan dari Pekanbaru. Merantau sampai ke sini ini gimana ceritanya? Ini kan kita sekarang ada di Padang ya. Jadi gimana cerita merantaunya nih? Atau karena memang ada jodoh di sini kali? Enggak juga sih. Itu sih ceritanya agak lumayan panjang lah nih kalau Oh, jangan dipanjangin. Pendek. Habis nanti tolong dipersimpel. Ya, karena dari dulu suka lah kayak jalan-jalan keliling, kayak pengen mengenal daerah ini apa sih, tempat apa sih gitu. Kayak pengen tahu lah gitu daerah-daerah luar ini gimana gitu kan. Kayak kehidupan orang-orang luar ini gimana gitu. Ya gitu doang sih, suka hobi-hobi keliling-keliling gitu. Dan akhirnya ya sangkutnya di Kota Padang. Oke, mudah-mudahan nanti berjodoh sama orang Minang ya. Amin ya. Udah ada jodohnya ya, Bang? Udah ada jodohnya? Sudah ya. Tadi kalau nggak salah statusnya juga tadi sebentar lagi gitu Sebentar kan. lagi katanya. Berarti calonnya orang sini juga nih San. Infonya sih ya, Bang. Orang Solo katanya. Mudah-mudahan kita doain lancar-lancar ya. Buat saya sendiri, saya itu lahir di kota Banda Aceh, besar di kota Banda Aceh. Aceh itu sendiri banyak ada wisatanya juga ya, ada laut, ada taman, dan sejarah-sejarah juga ada di sana. Terus kalau di Aceh kan pernah tsunami ya, Bang? Terus kampung Abang kena nggak, Bang? Kalau di Aceh itu waktu pas tsunami kena hampir besar lah kenanya, karena kan kalau kita tarik dari kejadian itu 7 kilo ya. 7 kilo dari bibir pantai. Jadi garis lurus 7 kilo itu lumayan lah habis ke sapu ya berarti waktu tsunami. Dan syukurnya saya pindah itu bulan 2 2004. Nah, bulan 12 2004 itu justru tsunami-nya kan ya tanggal 26. Nah, jadi saya kebetulan pindah sebelum tsunami itu sendiri. Itu sih ceritanya kalau saya pribadi. Berarti aset-aset yang ada di Aceh itu habis semua, Bang? Habis. Jadi waktu kita balik ke kampung itu kondisinya sudah rata. Keluarga di Aceh gimana? Wah, hilang. Kalau keluarga kandung itu hilang waktu pas tsunami itu ya. Jadi keluarga kandung itu hilang, keluarga besar malah lebih banyak yang hilang. Nah, jadi sebagian besar keluarga kita juga sudah merantau sejadinya. Udah di luar Aceh juga. Nah, gitu sih. Nah, kira-kira teman-teman ada yang ingin diperkenalkan lagi nggak? Atau mau memperkenalkan calonnya? Itu jangan dulu. Oh, jangan dulu. Rahasia Takut dulu direbut itu. ya? Takut ditikung gitu. Agak banyak nih manusia-manusia yang di sini nih. Jadi teman-teman, para pemuda-pemudi Akamsi, ini adalah video pertama kita. Inilah perkenalan kita. Tadi kita sudah perkenalkan masing-masing personelnya Akamsi. Nah, nanti tunggu saja nanti video-video kami selanjutnya untuk menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa.